Oke, baik. Kita kembali lagi dan di mata kuliah pembelajaran mesin dan sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang reinforcement learning ya, pembelajaran reinforcement. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa jenis teknik learning ya, ada supervised, unsupervised dan juga ada semi supervised. Ini gabungan antara supervised dan unsupervised, kemudian ada reinforcement ya. Jadi sebenarnya intinya yang utama ada tiga, supervised, unsupervised, dan reinforcement. Tapi ada juga pengembangannya, tambahannya, kombinasi antara supervised dan unsupervised itu semi supervised. Kita mengingat lagi bahwa supervised learning itu adalah teknik pembelajaran dengan data yang sudah berlabel. Data yang sudah memiliki kelas dan goals-nya biasanya adalah untuk memprediksi kelas dari data yang baru. Ya, sesuai namanya supervised itu terawasi. Unsupervised itu tidak terawasi karena data set yang digunakan untuk melatih model itu adalah data yang tidak berlabel. Sehingga nanti goalnya adalah kita bisa membaca pola atau karakteristik dari data kemudian mengelompokkan ya biasanya clustering dari data tersebut. Jadi labelnya baru akan kita buat ketika proses unsupervised learning. Kalau semi supervised adalah gabungan dari keduanya. Jadi bisa contohnya dilakukan unsupervised dulu, data yang mentah, kemudian dilakukan unsupervised, kita clusteringkan, kemudian setelah dapat clusternya, kita sudah beri label. Nah, data yang sudah berlabel itu kita lakukan pelatihan supervised. Jadi unsupervised dulu baru supervised, itu semi supervised. Nah, yang akan kita pelajari berikutnya itu adalah reinforcement learning. Dulu di awal saya sudah pernah jelaskan bahwa teknik reinforcement learning ini seperti pembelajaran trial and error untuk memaksimalkan reward. Jadi perbedaan utama dari supervised dan unsupervised, mereka belajar dari data, sedangkan reinforcement itu adalah belajar dari lingkungan dan pengalaman. Sehingga dia akan berusaha mencari jalan atau strategi terbaik berdasarkan feedback lingkungannya, yaitu berupa reward atau punishment ya menyebutnya. Kalau reward itu alias nilai yang positif, bagus. Kalau punishment itu misalkan nilai yang buruk, sehingga dia akan menghindari hal tersebut. Ya, contohnya adalah misalkan analoginya ketika kita belajar seorang bayi atau anak belajar untuk naik sepeda, kalau bayi berjalan ya, kemudian kalau anak kecil mungkin belajar naik sepeda, mereka akan mencoba awalnya sama sekali tidak tahu ya cara yang betul bagaimana, mungkin dikasih contoh oleh orang tuanya, tapi tetap yang menjadi pembelajarannya mereka adalah dengan cara mencoba atau melakukan aksi. Dengan mencobanya, kemudian mereka bisa mendapatkan reward atau punishment. Dalam artian, misalkan naik sepeda jatuh sakit itu adalah berupa nilai negatif atau punishment, sehingga mereka akan menghindari yang namanya jatuh. Selama mereka bisa berjalan dengan baik atau mengendari sepeda dengan baik, berarti mereka bisa berhasil atau mendapatkan reward positif. Misalkan dapat tepuk tangan dari orang tua, dikasih hadiah. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh reward dan mereka akan mencoba untuk memaksimalkan itu ya atau mendapatkan reward sebanyak-banyaknya ya, akumulatif rewards. Oke, kemudian kita masuk ke konsep reinforcement learning. Jadi di dalam reinforcement learning secara arti tadi adalah konsep pembelajaran yang melibatkan interaksi agen dengan lingkungan atau environment untuk mencapai tujuan atau goals. Di dalam reinforcement ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan, yaitu ada agen, di mana merupakan subjek yang mempunyai tugas untuk mencapai tujuan atau goalnya. Ya, agen ini contohnya mungkin bisa robot, bisa AI game, ataupun bisa juga mobil mobil autonomous ya, ya termasuk robot. Kemudian berikutnya adalah environmentnya atau lingkungannya, yang mana itu akan memberikan umpan balik terhadap aksi yang dilakukan oleh agen. Ya, jadi kalau game AI ya environmentnya ya permainan itu, atau kalau misalkan autonomous mobil tadi adalah jalannya ya yang dilalui, ataupun kalau robot berarti mungkin dalam bentuk simulasi robotnya.
Kemudian ada state yang disimbolkan dengan S. Ini adalah merupakan kondisi atau situasi saat ini berdasarkan persepsi dari agen. Bisa jadi contohnya kalau dalam game posisi karakternya ada di mana, atau kalau gamenya ada survival atau adventure mungkin HP dari si karakternya, ataupun juga kalau misalkan dalam bentuk game balapan kecepatan atau ya kecepatan ataupun arah geraknya, posisi mobilnya atau posisi karakternya. Kemudian berikutnya adalah goal. Kalau goal di sini tentu tadi ya, dia ingin memaksimalkan rewards. Jadi si agen akan berusaha memilih aksi untuk bisa mendapatkan reward sebanyak-banyaknya atau memaksimalkan rewards. Kemudian berikutnya adalah rewards atau R, merupakan nilai untuk mengukur keberhasilan aksi dari agen. Jadi contohnya kalau misalkan dalam game ya, misalkan game survival tadi, kalau dia selama dia bisa hidup atau bertahan, dia dapat reward, atau dia bisa membunuh lawan, menembak lawan, dia dapat reward. Kalau dia yang tertembak atau terbunuh, maka dia dapat nilai negatif atau punishment. Kemudian berikutnya adalah action atau disimbolkan dengan A kecil, merupakan aksi yang akan dipilih agen untuk mencapai tujuan. Jadi aksinya sendiri ya, kalau misalkan dalam game tadi mungkin dia bisa bergerak atau mengarahkan senapannya, tembaknya, kemudian menembak dan sebagainya. Oke, kita masuk ke salah satu contohnya. Di sini adalah sesuai tadi ya, mendefinisikan komponen yang ada di reinforcement learning. Misalkan ada contoh cartpole balancing. Jadi dia goalnya adalah untuk menahan tongkat atau tiang yang ada di suatu permukaan, apa ini, permukaan yang beroda yang bisa bergerak supaya dia tetap tegak dan tidak jatuh. Jadi goalnya adalah menyeimbangkan tiang di atas gerobak agar tetap berdiri. State-nya berarti bisa dari ini ya, sesuai dengan yang ada di sini, angle-nya, sudutnya atau kecepatan sudut, angular velocity. Kemudian posisi gerobak, position, dan juga velocity, kecepatan horizontalnya ya, kecepatan ke kanan ataupun kecepatan ke kiri. Action-nya itu adalah sesuai arahnya ini, dia gaya horizontal ke gerobaknya. Ke kanan berapa, ke kiri berapa. Ya, gaya berarti pakai apa satuannya, Newton, ataupun nanti bisa ditranslate menjadi kecepatan. Rewardnya adalah setiap step dia akan diberi nilai 1 ketika dia bisa mempertahankan si pole atau tiang tetap berdiri. Kalau jatuh berarti dia game over, selesai. Ya, berarti sudah tidak bisa mendapatkan nilai lagi. Ini adalah salah satu contoh dari reinforcement learning. Berikutnya juga ada, yaitu contoh untuk bin packing atau mesin lengan robot yang bisa mengambil dan meletakkan objek ke tempat yang disediakan. Goalnya mengambil barang dalam kotak dan meletakkannya ke kontainer. State-nya berarti kalau di sini itu tertulisnya apa ini? Pixel gambar yang tertangkap kamera. Berarti dia menggunakan untuk menangkap environment-nya menggunakan kamera ya. Berarti adalah pixel-pixel gambarnya. Action-nya adalah misalnya mengambil atau meletakkan barang ya. Dari gambar itu pasti nanti bisa diproses, diolah untuk menentukan posisi, sudut juga, arah gerak lengan ya, sehingga aksinya adalah mungkin adalah pergerakan untuk bisa mengambil dan meletakkannya. Rewardnya akan bernilai positif jika si robot berhasil menempatkan barang, dan juga kalau misalkan tidak berhasil maka atau kebalikannya, maka dia akan mendapatkan nilai yang sebaliknya atau negatif. Oke, konsep reinforcement learning ya. Jadi dua subjek dan objek yang utama itu adalah agen dan environment-nya. Si agen itu akan melakukan observasi atau menangkap kondisi saat ini. Ya, state tadi adalah kondisi atau posisi saat ini dari si environment-nya. Kemudian agen akan berusaha memilih action atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan nantinya pasti akan berpengaruh ke lingkungan.
Dan lingkungan nanti akan mengembalikan lagi berupa rewards atau evaluasinya. Setelah dilakukan aksi, evaluasinya apa? Apakah reward positif atau reward negatif. Kemudian state bergerak ke state berikutnya, maka di situ ST+1. Dan siklus ini akan terus terjadi. Biasanya satu siklus state, action, reward itu disebut dengan satu episode. Jadi biasanya dalam pelatihan kita menyebutnya reinforcement itu sampai berapa episode pelatihan. Nah, akan terus berusaha untuk sampai 10 minute-nya itu adalah ketika goalnya sudah tercapai atau dia nanti berusaha untuk mendapatkan reward terbaik. Ya. ST adalah simbol dari state pada waktu T, AT itu adalah aksi pada waktu T, dan RT itu adalah reward pada waktu T. State berikutnya ST+1 berarti state pada waktu T+1. Nah, tadi ya tujuannya adalah untuk memaksimalkan rewards. Agen akan berusaha mencapai goal dengan mempertimbangkan nilai reward yang didapatkan, memaksimalkan. Tapi bukan reward yang sesaat, artinya adalah reward yang akumulatif, total rewards. Sehingga di sini rumusnya RT, R besar T, itu adalah sigma I sama dengan T sampai tak terhingga dari RI. Sehingga rumusnya adalah RT plus RT plus 1, RT plus 2, sampai RT plus tak terhingga itu tadi ya. Kalau misalkan eh, analoginya sampai tak terhingga, tidak diketahui akhirnya, belum diketahui. Nah, di sini ada suatu nilai yang disebut dengan discount total rewards. Jadi kalau yang sebelumnya tadi mempertimbangkan keseluruhannya, jadi reward pada state T plus 1, dan seterusnya. Kalau di sini ada faktor yang bisa mengukur atau mengontrol tingkat keberhasilan atau tingkat reward yang ingin didapatkan. Yaitu menggunakan simbol gamma. Di sini simbol gamma ya, atau yang disebut dengan diskon faktor, yang nilainya itu adalah probabilistik ya, artinya 0 sampai 1. Kemudian rumusnya akan berubah menjadi sigma T sama dengan T sampai tak terhingga gamma pangkat I RI. Sehingga nanti rumusnya menjadi gamma pangkat T kali RT ditambah gamma pangkat T plus 1 kali RT plus 1 sampai seterusnya. Nah, diskon inilah nanti yang akan mempengaruhi. Sehingga kalau misalkan nilai diskon faktornya mendekati 1, artinya untuk reward berikutnya itu memiliki faktor yang lebih besar, dia akan lebih fokus ke reward-reward yang jangka panjang. Ya, jadi reward jangka panjangnya akan lebih bernilai ketika gamanya mendekati 1. Sedangkan ketika gamanya mendekati 0, maka artinya dia hanya fokus untuk reward yang saat ini saja. Karena yang untuk reward yang jangka panjangnya, misalkan RT plus N, ya kalau gamanya mendekati 0 kan pasti akan mendekati 0 juga. Ya, apalagi dipangkatkan. Ya. Kalau 0 mendekati 0 dipangkatkan lagi, wah itu akan semakin mendekati 0. Sehingga artinya reward yang di masa depan itu sedikit diperhitungkan. Ibaratnya begitu. Nah, contohnya analoginya seperti halnya ya kita kalau misalkan bekerja mendapatkan uang atau gaji, ya gaji yang sekarang akan lebih apa ya istilahnya, gaji atau uang yang sekarang akan lebih berharga dibandingkan uang yang baru didapatkan di 10 tahun yang akan datang misalkan. Nah, analoginya begitu. Jadi kalau pendekatannya seperti itu, maka gamanya akan lebih cocok untuk nilai yang lebih kecil atau mendekati 0. Ya. Atau kalau misalkan dibalik lagi untuk contoh yang gamma lebih mendekati untuk masa depan itu mungkin jenjang karir. Jadi gamanya jenjang karirnya akan lebih ditekankan reward di masa depan 10 tahun yang akan datang. Dia bisa mencapai posisi atau menjabat sebagai apa misalkan, itu gamanya berarti dibuat mendekati 1. Oke. Ini tadi masih sama, total reward adalah total semua reward dengan diskon dari waktu T dikalikan gamma, yaitu diskon faktornya, di mana gamma bernilai 0 sampai 1. Kemudian di sini ada istilah key function.
di mana itu menangkap expected total future reward agen pada state S yang melakukan aksi A tertentu. Disimbolkan dengan Q, ya, karena namanya key function. Kemudian parameternya adalah ST dan AT. Artinya memilih action T di saat state T. Maka nanti dia akan memilih expected total future reward atau disimbolkan dengan E, di mana R besar T terhadap ST dan AT. Jadi reward terhadap aksi T pada state T. Ya. Bagaimana cara agen memilih aksi key function? Key function tadi rumusnya adalah tadi ya, key STAT sama dengan ERT terhadap STAT, di mana agen memerlukan suatu policy disimbolkan dengan P dalam kurung S, P terhadap state-nya untuk memilih aksi terbaik pada state S. Jadi policy P itu adalah seperti aturan untuk memilih state terbaik, ya, pada state aksi terbaik, memilih aksi terbaik pada state S. Strateginya adalah memilih aksi yang memaksimalkan future reward sehingga P terhadap S atau P star terhadap S itu merupakan argmax dari QSA. Jadi akan memilih nilai key function yang terbesar. Argumen argmax itu adalah mencari nilai maksimal dari kemungkinan seluruh kemungkinan QSA, ya. Q function dari state dan A tertentu. P star sendiri itu adalah sebutan untuk optimal policy P. Jadi yang tadi memilih argmax-nya. Sehingga nanti pasti tujuannya adalah untuk memilih nilai aksi yang mendapatkan reward terbaik, ya, memaksimalkan future rewards. Nah, pendekatan reinforcement learning sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada policy based reinforcement learning, ada value based reinforcement learning, dan juga model based reinforcement learning. Kalau policy berarti dia belajar untuk memilih secara langsung optimal policy atau P star-nya, di mana pilihan policy-nya itu adalah bertujuan mencapai maksimum future rewards. Jadi langsung memilih state, dari suatu state dia akan memilih aksi terbaik. Contohnya ya adalah policy gradient untuk nama tekniknya. Kemudian berikutnya adalah value based RL. Ini adalah pendekatan untuk mengestimasi optimal value function atau key. Kalau di sini optimal berarti pakai Q star dari SE, state dan action-nya, di mana pasti akan maximum value yang tercapai memilih policy untuk yang memaksimumkan value, ya, maximum value yang tercapai oleh policy. Contohnya nanti adalah yang akan kita pelajari juga sesuai namanya Q function, nanti adalah namanya Q learning, ya, salah satu teknik value based RL. Kemudian yang ketiga adalah model based RL, di mana dia membangun transisi model pada sebuah environment dan merencanakan atau perencanaan berbasis model. Sehingga dia seperti membangun model environment-nya dan nanti agen akan mencoba untuk memprediksi masa depan dan melakukan perencanaan atau aksi-aksi berikutnya. Jadi ketiga ini secara singkat, kalau policy base itu adalah langsung mencari strateginya, memilih policy-nya, action apa yang terbaik di state tersebut. Kalau value based itu belajar terhadap nilai yang didapatkannya, ya, nilai dari tindakannya, value function-nya. Kemudian kalau model based RL itu seakan dia membuat simulasi terhadap environment atau dunianya. Nah, ini pendekatannya untuk desain algoritma reinforcement learning itu adalah kita siklusnya, yaitu pertama melakukan modelnya dulu, akan berlatih berusaha untuk mengimprove the policy, kemudian
di generate sampel dengan melakukan policy-nya ya. Lalu di fit lagi dan di improve lagi. Siklus ini akan terus bekerja. Nah, kalau untuk policy base, maka yang menjadi fit modelnya adalah dia akan menentukan fitur reward yang lebih baik dari suatu aksi atau disimbolkan dengan VS atau QSA-nya. Ketika untuk melakukan improvement pada policy-nya, dia menggunakan tadi yaitu P star dari S, di mana merupakan argmax dari QSA, mencari aksi yang paling memberikan nilai maksimal ya. Kemudian generate sample, run policy, siklusnya berulang. Kalau value base, maka fit modelnya menggunakan fungsi reward total tadi ya, RT sama dengan sigma T gamma T R terhadap STAT, sehingga mengimprove policy-nya menggunakan QT plus 1 ya, key value atau key function untuk STAT berikutnya merupakan Q value terhadap STAT saat ini atau yang lama ditambah alpha. Ini adalah learning rate-nya untuk mengontrol seberapa besar dia belajarnya. Kemudian dikalikan dengan ini adalah estimasi dari reward total di masa depan ya, RT terhadap STAT di masa depannya. Kemudian generate sampel dan fit model berlangsung siklusnya. Kalau model base, maka yang menjadi fit modelnya adalah P ST plus 1 terhadap STAT. Jadi state berikutnya terhadap state dan action. Untuk mengimprove-nya, ini bisa menggunakan model yang tidak menggunakan policy seperti Monte Carlo tree search ataupun backpropagate gradient policy, dan juga bisa menggunakan model untuk pembelajaran value function, atau contohnya adalah di dynamic programming, menggunakan model dan langsung untuk pembelajaran value function-nya. Nah, yang akan kita fokuskan nanti adalah yang value, yang akan kita pelajari itu adalah yang value based reinforcement learning ini, karena yang paling banyak diimplementasi dan paling umum digunakan. Salah satu algoritmanya itu disebut dengan key learning ya, di mana dia menggunakan policy untuk mengestimasi Q yang memaksimalkan future rewards. Artinya dia mengaproksimasi, memperkirakan Q star atau reward fitur yang maksimal menggunakan persamaan Bellman atau Bellman optimality yang di bawah ini ya. Ini adalah persamaan Bellman. Kemudian dia akan mengupdate setiap pasangan S dan A-nya, state dan action-nya. Nah, tadi ini seperti yang sebelumnya, yaitu QT plus 1 terhadap STAT, berarti nilai Q value di masa depan itu adalah Q saat ini atau Q sebelumnya terhadap STAT ditambah alpha merupakan learning rate ya. Lalu dikalikan dengan reward total yaitu RT plus 1 ditambah gamma dari max ya, argmax mencari nilai kemungkinan terbaik dari reward di masa depan, QT ST plus 1 alpha. Kemudian dikurangi QT STAT. Ya, ini new state sama dengan old state ditambah reward dikalikan dengan learning rate-nya. Oke. Nah, di situ sudah terlihat lagi contohnya ya. Untuk key learning value iteration biasanya dibantu dengan visualisasi key tabel, di mana nanti key tabel akan membantu untuk bisa memperlihatkan kombinasi setiap S dan A terhadap nilainya, key value-nya. Jadi bacanya di sini adalah key A, key dalam kurung S1A1 itu nilainya plus 1. Key dalam kurung S1A2 itu nilainya plus 2. Key S1A3 itu min 1, key S1A4 itu adalah 0. Nah, agen itu pasti akan berusaha memilihkan memaksimalkan reward. Jadi misalkan ada S1, A1, A2, A3, A4, maka dia akan memilih nilai yang paling
besar yaitu plus 2 misalkan contoh di sini. Jadi ketika di posisi 1, di state 1 dia akan memilih aksi 2. Di posisi 2 dia akan milih aksi 1, di posisi 3 dia akan milih aksi 2 lagi, di posisi 4 dia akan milih. Nah, ini bisa memilih antara A3 atau A4. Dia akan mencoba dulu dan key tabel ini juga akan terus diupdate menggunakan persamaan Bellman yang atasnya tadi. Jadi ketika setiap ada pasangan state action yang diambil, misalkan dari S1 A2 tadi diambil di state 1 dia ambil action 2, maka berikutnya itu harus diupdate lagi ke tabelnya. Bisa jadi yang bawah-bawahnya bisa berubah. Nah, itu akan terus dilakukan. Ini salah satu pseudocode-nya. Oke. Key learning sudah akan memilih yang terbaik. Nah, contoh penerapan key learning tadi yaitu di card pull balance, gimana goalnya adalah menyeimbangkan tiang di atas gerobak agar tetap berdiri. State-nya adalah sudut tiang, kecepatan sudut, posisi gerobak, kecepatan horizontalnya, aksinya adalah gaya horizontal ke gerobak, maka dan rewardnya juga adalah setiap step bernilai 1 jika tiang tetap berdiri tegak. Nah, di sini kita misalkan implementasikan ini contoh code-nya. Import gym ini adalah library gymnasium, ada library yang membantu untuk implementasi dari reinforcement, ada beberapa jenis permainan gitu ya atau simulasi di situ. Salah satunya adalah card pull ini. Nanti di situ kita bisa set berapa episode, misalkan ini hanya sampai 20 episode. Kemudian observation environment-nya di reset, kemudian kita ulangi lagi sebanyak ini. Setiap episode ada observasi, action-nya menggunakan environment action space sample, kemudian dia mengamati setiap step-nya antara reward yang didapatkan. Nah, contohnya ini, kalau tanpa key learning ya dia tidak akan memperhatikan si pool-nya dan dia akan jatuh. Ya, digeser aja terus ya kan. Nah, tapi kalau dengan key learning dia akan berusaha untuk menegakkan si poolnya atau tiangnya tetap berdiri di atas gerobaknya itu ya. Dengan cara apa ya? Menggerakkan ke kanan ke kiri. Kalau dia agak condong ke kiri, berarti dia digerakkan ke kiri juga ya. Kalau dia condong ke kanan akan digerakkan ke kanan sampai dia seimbang atau tegak. Nah, tapi di key learning sendiri ada keterbatasan ya, karena value iteration itu tidaklah praktis. State atau action itu bisa jadi sangat terbatas kalau direpresentasikan dalam bentuk key tabelnya tadi, sehingga tidak dapat mengeneralisir state yang belum diketahui. Contohnya kalau misalkan permainan breakout game yang seperti ini ya, kayak apa ya? Kita menggerakkan platnya yang bawah, kemudian ada bolanya. Nanti dia bisa nembak-nembak yang atas. Goalnya adalah jangan sampai bolanya ini jatuh gitu ya. Nah, ini kan sepertinya seakan-akan sederhana, tapi breakout game ini kan berdasarkan pixel. Sehingga state-nya itu adalah screen yang ada di pixelnya. Misalkan contoh di sini adalah gambar ukurannya sudah di precise yaitu 84 kali 84. Kemudian konsekutifnya ada 4 gambar. Kemudian grayscale level itu ada 0 sampai 255, artinya ada 256 gray level. Sehingga kalau misalkan ini kita buat menjadi key table, akan memerlukan representasi 256 pangkat 84 dikalikan 84 dikalikan 4. Yang mana ini sangat impossible kalau harus dibuat ya, komputasinya sangat-sangat mahal dan bahkan ya impossible ya, tidak mungkin. Sehingga untuk seperti ini solusinya adalah menggunakan pendekatan deep Q learning atau nanti disingkat dengan DQN, Deep Q Networks, yang mana mengganti
teknik penghitungan Q yang tradisional dengan memodelkan neural networks. Jadi tidak perlu ada key table lagi, tapi mengganti menjadi jaringan saraf tadi, neural networks, untuk bisa menghasilkan inputnya adalah citranya, ya, citra yang ini, input citra, kemudian outputnya itu langsung key value-nya, ya, sehingga tidak perlu lagi menggambarkan Q tabel yang kalau di kasus dunia nyata pasti impossible untuk direpresentasikan. Nah, pendekatan itu nanti bisa di kalian apa ya, pelajari juga kalau kalian mengambil deep learning, ya, deep Q learning. Jadi kalau di dalam deep learning nanti juga ada beberapa jenis, ada yang berbasis konvolusional, sekuensial, dan salah satunya juga berbasis reinforcement. Jadi ada deep reinforcement learning, kemudian ada generative model juga di deep learning. Nah, salah satunya ini mempelajari deep Q learning. Nah, ini slide-nya sudah habis, tapi nanti akan kita lanjutkan untuk video penjelasan, ya. Tapi intinya rangkumannya bahwa untuk reinforcement learning sendiri itu merupakan pembelajaran yang bersifat trial and error, kemudian dia juga memperhatikan reward, ya, dan dia juga melakukan eksplorasi strategi. Jadi pilihannya biasanya ada dua, yaitu adalah eksplorasi atau eksploitasi, ya. Ini istilah ini mungkin juga sudah familiar dulu di KKA mungkin, ya. Jadi dalam memilih state atau aksi berikutnya dia ada dua pilihan, eksplorasi atau eksploitasi. Kalau eksploitasi artinya dia akan memilih nilai Q yang sudah jelas lebih besar. Artinya ya mungkin terbatas hanya di range atau domain tertentu yang dia mungkin sudah pernah belajar. Nah, di satunya lagi itu adalah menggunakan eksploitasi ketika dia nanti nilai aksinya akan dipertimbangkan untuk memilih aksi yang belum pernah diambil sebelumnya. Oke, ini ya, ini kan sebenarnya sudah habis, ya. Mungkin untuk tambahannya akan saya ambilkan dari PPT-nya Deep Learning, ya, untuk menambah insight. Kalau di Deep Learning ini terkait tadi, ya, eksplorasi dan eksploitasi. Nah, ini, ya. Ini jadi kalau masih awal materinya masih membahas tentang kenapa pentingnya reinforcement. Karena kalau dalam pembelajaran yang biasanya Nah, pembelajaran yang biasanya kita hanya berhenti di sini. Nah, jadi biasanya promise-nya kalau misalkan pembelajaran yang biasa, ya, supervised learning misalkan kita hanya sampai ke kita bisa melakukan knowledge, ya, dari data, sensor, kemudian ada fitur ekstraksi, representasi, kemudian machine learning, kemudian knowledge. Tapi kalau reinforcement itu kita sudah bisa melakukan reasoning atau melakukan penalaran atau merespon dari knowledge tersebut. Kemudian menjadi sebuah planning dan aksi. Nah, itu pembedanya. Kemudian ini masih sama, ya, reinforcement, cardinal balance juga. Nah, ini yang kumpulan ini. Nah, kemudian sebenarnya yang terpenting juga adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan reward, ya.
Jadi yang terpenting di RL itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menentukan reward yang paling tepat. Ya. Karena itu akan menentukan si agen memilih strategi yang terbaik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tentang eksplorasi dan eksploitasi. Dimana kalau eksplorasi itu adalah dia akan berusaha memilih action yang belum pernah dicoba sebelumnya, ya. Kemudian kalau eksploitasi dia akan mencoba untuk memilih action yang sudah jelas nilai key value-nya yang sudah pernah dia lakukan. Dan biasanya diatur atau dikontrol dengan nilai sigma ya, sigma kok sigma sorry, epsilon sorry salah bukan sigma, epsilon greedy policy, di mana epsilon itu menentukan derajat atau eh, probabilitas kapan dia melakukan eksplorasi dan kapan dia melakukan eksploitasi. Kalau di sini nilai epsilonnya itu berkorelasi dengan random action atau eksplorasi. Jadi kemudian interpolasinya atau kebalikannya satu min epsilon itu adalah untuk melakukan greedy action atau eksploitasi. Jadi kalau misalkan kita set nilai epsilonnya 10%, artinya dia akan mempertimbangkan 10% untuk melakukan eksplorasi atau random action. Sebaliknya, interpolasinya berarti 1 dikurangi 10% itu 90% untuk melakukan eksploitasi atau greedy action. Ya. Oke, kemudian yang mungkin saya tambahkan lagi ini sama ya. Kenapa key learning biasa tidak relevan untuk diimplementasi di dunia nyata karena keterbatasan representasi dari key tabel sehingga dibentuklah eh, representasi learning menggunakan fitur learningnya ya yaitu neural network yang digabung dengan Q-learning. Jadi untuk mendapatkan nilai Q-nya itu menggunakan neural networks. Ini contohnya. Jadi ada convolutional karena tadi citra berarti menggunakan layer convolutional, dua layer convolutional dan dua fully connected layer untuk bisa menghasilkan outputnya adalah value-nya tadi. Oke, kalau tentang detail DGN bisa didapatkan di deep learning, kemudian ini contoh implementasi dari reinforcement itu ada di permainan-permainan ya biasanya banyak diimplementasi di permainan AlphaGo ya yang pernah kalau pernah dengar dulu ada AI yang bisa mengalahkan pemain Go dunia gitu ya. Itu salah satunya adalah AlphaGo ini. Ya. Yang terbaru itu adalah AlphaGo Zero yang bisa mengalahkan AlphaGo sebelumnya tahun 2017. Jadi dia benar-benar belajar dari simulasi melawan dirinya sendiri. Nah, ini yang mungkin insight penting juga bahwa reinforcement learning itu ataupun deep reinforcement learning seperti kalau kita lihat ya atau kita pahami pelajari tadi sepertinya sangat menjanjikan ya. Artinya dia bisa melakukan reasoning, bisa digunakan untuk membuat mereplikasi robot yang bisa berpikir sendiri dan melakukan aksinya sendiri. Tapi nyatanya kebanyakan robot yang saat ini beroperasi di dunia nyata itu justru tidak mengimplementasi Deep RL. Kenapa? Karena Deep RL ini sangat beresiko atau mahal ya. Artinya kalau misalkan ini saja mobil autonomus kita implementasi menggunakan Deep RL, bayangkan kalau Deep RL itu kan pasti ada resiko untuk gagalnya. Jadi kalau misalkan ada suatu kegagalan ya pasti device-nya atau subjek agennya yang berupa misalkan di sini autonomous vehicle ya mobilnya bisa jadi kecelakaan. Ya kalau kecelakaannya dengan objek yang tidak hidup ya mungkin ruginya cuma di mesinnya saja atau spare part dari ini. Itu pun juga sangat mahal sebenarnya. Nah, belum lagi kalau dia nanti sudah menyangkut safety. Ya, bisa saja di dunia nyata banyak objek hidup, makhluk hidup yang bisa tertabrak ataupun celaka tercidera oleh uji coba itu. Sehingga kebanyakan
itu diimplementasinya kalau untuk yang seperti ini banyak faktor safety-nya itu biasanya disimulasikan dulu ya. Jadi di dunia simulator dilatih dulu, kemudian ketika pun mau diimplementasi di dunia nyata itu juga perlu sangat hati-hati ya. Bahkan AI safety ini juga menjadi faktor ya loss function dari AI dari reinforcement learning itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan seperti yang saya sampaikan tadi juga adalah unexpected local packet. Jadi analoginya ini adalah contoh mobil kapal balapan. Ya. Si agen itu adalah yang putih. Ya. Dia di setnya itu ada semacam waypoint. Ketika dia melewati titik itu, dia akan mendapatkan poin. Nah, kenapa disebut dengan local pocket unexpected local pocket of high reward? Karena si agen tadi goalnya selain menuju ke finish misalkan di game ini, tapi dia juga ingin memperbanyak reward. Akhirnya dia cuman akan berputar-putar di titik waypoint itu saja untuk mendapatkan reward terus-menerus. Nah, ini pentingnya juga untuk menentukan reward yang tepat. Misalkan contoh yang lain adalah robot pemadam api misalkan. Menurut kalian reward yang cocok apa untuk robot pemadam api? Gimana? Apinya padam. Tapi sebelum itu kan pasti ada reward-reward yang lain untuk bisa mendukung state-nya. Misalnya saya beri contoh itu adalah dia bisa mendeteksi api. Itu biasanya juga ada reward-nya. Nah, cuman kalau hanya sebatas itu, kita tidak lengkapi dengan reward yang lain atau policy ataupun batasan threshold yang lain, ya si robot itu bisa jadi hanya bergerak, mendekati dan menjauhi api saja. Karena ketika misalkan kan terdeteksi api itu kan biasanya indikasinya berapa meter ya. Berapa meter dia terindikasi terdeteksi, dia dapat poin. Maka dia akan ketika sudah mendeteksi dia mendekat, kemudian dia menjauh lagi, mendekat, menjauh lagi, mendekat, dia akan dapat poin terus. Nah, itu ya yang disebut dengan unexpected local pocket of high reward. Jadi berusaha maksimalkan reward tapi sejatinya sebetulnya dia tidak melakukan misi ataupun tugas yang seharusnya diselesaikan. Ya. Sehingga bisa kita kasih tambahan batasan rule misalkan kalau ataupun reward yang negatif. Jadi kalau dia menabrak suatu objek dapat nilai negatif ataupun kalau dia tidak segera selama state itu berjalan dan dia tidak segera memadamkan api, dia ada pengurangan nilai. Nah, itu adalah salah satu solusinya. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat beberapa contoh video. Mungkin untuk bisa menambah pemahaman kita terhadap reinforcement learning. Ya, yang pertama yang ini aja ya. Saya ambil dari yang deep learning ada 3 video. How is it possible for AI to make decisions in unpredictable environments? The answer is reinforcement learning. Reinforcement learning shows up in all sorts of real-life applications, like robotics, playing complex games, and Oke, saya ulang dulu ya. How is it possible for AI to make decisions in unpredictable environments? The answer is reinforcement learning. Reinforcement learning shows up in all sorts of real-life applications, like robotics, playing complex games, and autonomous driving. Essentially, reinforcement learning is the science of decision-making. It's about learning optimal behavior in an environment to obtain maximum reward. Optimal behavior is learned through interactions with the environment and observations of how it responds. The main elements of a reinforcement learning system are the agent or the learner, the environment the agent interacts with,
the policy that the agent follows to take actions, and the reward signal that the agent observes upon taking actions. Reinforcement learning can solve complex problems that cannot be tackled with other machine learning algorithms because it focuses on the problem as a whole, does not require a separate data collection step, and it operates in dynamic, uncertain environments. Did you know Synopsys Oke. uses reinforcement? Itu gambaran tadi ya, awal penjelasannya. Kemudian kita contohnya. Ini salah satu meta AI. On Earth, the simple rules of natural selection and competition led to the Bentar saya buka dulu. evolution of increasingly intelligent life forms. Today, we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world. These agents are playing hide and seek. These agents have just begun learning, but they've already learned to chase and run away. This is a hard world for a hider who has only learned to flee. However, after training in millions of rounds of hide and seek, the hiders find a solution. The hiders learn to use rudimentary tools to their advantage. By grabbing and locking these blocks, they can create their own shelter. The seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to prepare. Even so, the hiders must learn to collaborate, accomplishing tasks that would be impossible for any single individual. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the seekers learn to jump over obstacles using ramps. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal. Note that we did not explicitly incentivize any of these behaviors. As each team learns a new skill, it implicitly changes the challenges the other team faces, creating a new pressure to adapt. We've also put these agents into a more open-ended environment, randomizing the objects, team sizes, and walls. In this world, they learn to construct their own shelter from scratch, requiring that they arrange multiple objects into precise structures. To prevent seekers from using the ramps, the hiders move them to the edge of the play area and lock them in place. We originally believed this would be the final strategy that the agents learn. However, we found that after more training, the seekers discovered that they can jump on top of boxes and surf them to the hider's shelter. In the last stage of emergent strategy that we observe, the hiders learn to lock as many boxes as they can before constructing their fort in order to defend against box surfing. Jadi semua agennya belajar. So how do agents acquire these skills? They're trained using reinforcement learning, an algorithm inspired by the way animals on Earth learn. The agents play thousands of rounds of hide and seek in parallel for many days. They train against each other as well as past versions of themselves using an algorithm called self-play. Coevolution and competition on Earth led to the only generally intelligent species known to date, humans. While this world is far less complex than Earth, we have found evidence that simple rules can lead to increasingly intelligent behavior from multi-agent interaction. We hope that with a much larger and more diverse environment. Ini contoh penerapan reinforcement dengan multi agen. Artinya agen-agen yang ada di situ sama-sama belajarnya. Tadi contohnya yang pertama yang sembunyi yang menang gitu ya. Tapi ternyata yang seekernya, yang pencarinya dia juga berlatih atau belajar cara untuk menangkap. Kalau ini bukan reinforcement ya ini. Nah, ini salah satunya. Lucu juga ini. Dia modalnya pengen ngelatih berjalan. Ini waktu yang harus dia capai, ini jumlah episode yang dia latih. Nah, ini juga termasuk yang ini ya, jebakan reward ya. Artinya dia hanya ingin goalnya sampai ke lokasi. Padahal ini kan bukan gerakan manusia yang seharusnya ya melangkah. Walk, bukan seperti itu. Seperti cacing. Tapi dia berhasil mencapai goal. Nah, karena masih belum sesuai dengan yang diharapkan, maka kita harus update
ininya tadi policy-nya ataupun aturan reward-nya, kapan dia dibolehkan atau enggak. Untuk menghindari gerakan yang tadi, maka kalau menyentuh lantai, tangan, kepala atau bagian atas, dia dapat nilai negatif. Nah, contohnya begitu. Nah, from now you will be punished for hitting the ground. Nah, artinya dia akan menghindari itu. Akhirnya ya dia nggak akan bergerak gitu ya. Nah, dia udah mulai agak balance tapi dulu. Udah mulai belajar ya. Bayangkan ini sampai 1200 episode. Nah, dia kelemahannya masih dia tetap berhasil tapi kan seperti skip ya. Skip itu kayak langkahnya satu langkah aja ya, tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan seperti manusia. Nah, ini tambahan lagi. Ada obstacle. On top of other rewards, you will be rewarded for keeping your chest up. Jadi untuk tetap berdiri tegak. Kalau dia cuma tidur toh dia nggak akan bisa nekan tombolnya. Dia jatuh. Oke, dia bisa satu, tapi masih gagal yang kedua. Satu lagi dia. Nah, that's better than jumping off the edge, I suppose. Daripada jatuh ya. Ya seperti ini, memang reinforcement learning itu biasanya butuh ratusan atau bahkan ribuan episode untuk bisa. Cartoons make complex ideas easy to Ada iklan. understand and are incredibly effective at teaching and selling. But instead of telling you about how amazing Toonby really is, why don't I just Step sudah selesai, tapi ada yang belum ini ya. It's time to learn to take real step. For this room, you need to learn to deal with gifts.
jalan aja susah udah ditambahi ujian. Ini apa nih? On top of the other rewards and punishment, you will also be reward for alternating fit. Ya, untuk langkahnya. With this new reward, your shuffle is not as good. Astagfirullah. Dia berusaha. Select yours, manage the cube. That's good, Albert, but you need to be a lot better to give the final chance. Nah, langkahnya udah mulai kelihatan ya, kanan, kiri, udah bisa. Jadi kira-kira di sini actionnya itu adalah ininya ya. Menggerakkan cube-cube terutama yang bagian kakinya ini. Ya berhasil. Yang dilempar itu terus. Siapa dulu yang waktu kecil diajari berjalannya kayak gini sama orang tuanya dilempar? Kasih tepuk tangan untuk Albert. Ya, jadi itu contoh visualisasinya ya. Nggak tahu ini dia pakai komputasi apa bisa kuat untuk melatih, karena pasti sangat besar sekali komputasinya. Resource-nya, device-nya juga harus kuat juga. Oke, sudah. Kemudian nanti mungkin itu animasi ya. Siapa tahu kan perlu juga video animasi untuk mengetahui gambarannya. Nah, sebenarnya ada juga ini yang lebih tentang theoretical, nanti akan saya share juga videonya, tapi silahkan ditonton sendiri ya. Ada beberapa video penjelasan basic reinforcement, perbedaan supervised dan unsupervised tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya nggak perlu lagi, langsung ke reinforcement sama key learning algorithm. Nah, ini contoh untuk implementasi problem menggunakan key learning. Ini kayaknya cukup menarik ya, maksudnya implementasinya.
Tapi ini berapa? 1 jam ya. Ya nanti mungkin ini akan saya share juga ya. Kita coba lihat sekilas saja. In this video, I will discuss how to apply Q-learning algorithm for the given problem definition. This is the Nggak ada ininya ya, captionnya ya. Kita buka di YouTube aja. This is the solved example number 1. The link for other examples is given in the description below. In this case, we have been given a building with 5 rooms, like 0, 1, 2, 3 and 4 are the rooms. The outside is considered as one big room and it is represented as 5 in this case. Nah, contohnya ini ya. Suppose we have 5 room in a building connected by the door as shown is in the figure below. We will number its room 0 through 4 ya. Ruang 0, 1, 2, 3, 4. Kalau di yang luar 5 ya. Kemudian the outside of the building can be thought of as one big room. Atau kita tulis 5. Notice that door 1 and 4 lead into the building from room 5. In each room, there are some 4 or 4. So here, this is the state, that is 0. Kemudian di sini we can represent the room as a graph, seperti graph di mana setiap room punya itu merupakan sebuah nodes, kemudian door-nya itu adalah edge-nya atau link-nya ya. Ini 1 terhubung ke 3, 2 terhubung ke 3, 1, 5 dan seterusnya ini ya. 1, 2, 3, 4 and 5 between this part. This is second action and third action which will lead to this particular goal. Nah, kemudian di sini the goal room is number 5. Artinya dia pengen keluar dari ruangan itu. The door that lead immediately to the goal have an instant reward 100. Other door not directly connected to the target room have 0 reward. Jadi yang nggak langsung menuju ke 5 atau outside dia 0, yang menuju ke outside dia 5. Each row contain the instant State. reward So value. each and every action is given an instance reward of 100. Remaining, what we try to do is we will try to apply the Q-learning algorithm to this particular, can say that state diagram to get the optimal. Nah, di sini untuk Q tabelnya state dan actionnya itu adalah ruangannya. Sehingga kalau 0 ke 0 kan tidak ada, sehingga dia nilainya -1. Kemudian kalau yang terhubung dengan 0 itu adalah 4 saja ya. Berarti yang 0,4 itu yang bernilai 0. Ya. Jadi kalau tidak terhubung nilainya -1, kalau terhubung tapi tidak goal itu adalah 0, kalau terhubung ke goal yang 5 nilainya 100. Nah, representasi awal dari Q tabelnya adalah seperti ini. Here. So the very first thing what we need to do is we need to write the reward matrix, the reward columns over here. In this case, we have 6, 0 to 5 in this case. Now, I will show you how to put fill this present in common or minus 0 plus. Kita skip Yeah. penjelasannya. This algorithm I have discussed in detail in ini the yang previous Q-learning video. tadi ya. The link for that particular video is present in the description below. Go through that particular video so that you can. Nah, Q-learning biasanya kita untuk setiap pasangan SA diinisialisasinya pasti yang pertama adalah 0 dulu. Observe the current state, kemudian select the action and execute, receive the immediate rewards, observe the new state, kemudian update the tabel menggunakan Bellman persamaan Bellman tadi ya. Menggunakan key SA accent yang future sama dengan yang sebelumnya reward ditambah gamma. Understand the example. The very first thing what is required is we need some learning rate. Kemudian learning rate-nya misalkan di set 0,8. I will consider the initial state as 1 over Inisialnya dari room 1. here. Initialize to 0 initial. Nah, inisialnya yang pertama adalah ini ya. 0 So we semua. have put 0 for every state and action in this particular case. Now what I do is I will consider the initial state as 1. As I said earlier, we will start with the initial state as 1. Because the initial state is 1, we can perform 2 actions over here. Either we can perform 3 or we can perform 5 here. So if you perform 3, you will get the immediate reward of 0. And if you perform an action 5, you will get an immediate reward of 100 here. So between these two, we need to select one action here. Let us assume that I will select
there are two possible current state 1 itu bisa ke 3 maupun 5. Kalau ketiga 0, kalau kelima 100. By random selection we select to go to 5 as our action. Karena tadi ini kan karena kita sudah tahu ya. Ya, tapi sebenarnya kan awalnya kita tidak tahu, makanya tadi inisialisasinya adalah 0 semua. Ya, cuman yang ini adalah Q tabel yang ideal yang sudah kita ketahui tadi. Nah, awalnya adalah 0 dulu, sehingga secara random misalkan diambil 5. Now when you get this, we can perform when we are present in the next state 5 over here. So what all things you can perform? You can perform action 1 because here it is 0. You can perform action 4 because it is 0 here. You can perform action 5 here because it is 100 here. You cannot perform any other things because when you are present in this particular Kalau di state 5, opsi pergerakannya hanya ke 1, 4, dan 5. what you can 5, you cannot perform action 0 because it is -1 over here. You can perform 1. We know the Q learning equation, that is Q of current state comma action. Current state is or initial state is 1 comma action what we have selected 5, that is the action over here. R of state comma action, state is 1, action is 5 here. So R of 1 comma 5 is how much? 100. So that will become over here. Gamma is the learning rate multiplied by maximum selected 5 here. What are the actions you can perform? You can perform 1, 4 or 5. So you have to put it over here. Now Q of 1 comma 5, R of Nah ini tadi ya, dia state awalnya adalah 1, kemudian actionnya adalah dia bergerak ke 5 tadi ya, karena masih belum tahu dia random. Kemudian setelah itu R reward di 1,5, 100, kemudian ditambahkan 0,8 learning rate-nya dikali dengan maksimum fitur reward ya, Q51, Q54, Q55, mana yang lebih tinggi ya. Kemudian habis itu dikalikan ini, kalikan learning rate-nya. Di sini milih 0 ya. 51 itu berapa? 51 0 54 0 55 100. 1,5 plus 0.8, that's a gamma. Maximum of Q of next state, that is 5. What all actions you can perform? First time 1, second time 4, third time 5 here. So this particular 5, 1, 5, 4, 5, 5, in this particular Q matrix everything is 0 here. Nah, So melihat nilainya ini adalah dari yang kosong ini tadi ya, sehingga nilainya 0 semua, mau pilih manapun 0 semua. maximum of 0 is 0 multiplied by 0.8 is 0. R of 1,5 is how much? R of 1,5 is equal to 100. So this will become 100 in this case. Q of 1,5, 1,5 will be 100 in this particular case. So that is what we can notice in this case. Nah, diupdate. Now what has happened here is when we were present in this particular initial state 1 and after applying that particular Q learning algorithm we have reached to the goal state here. Because we have reached the goal state, one episode has finished. Now we Nah, karena tadi 5-nya adalah goal state ya, sebenarnya sampai sini tadi sudah need to finish. perform the same set of episodes for each and every initial states over here. Now what I will do is I will consider the initial state as 3 for the next episode. So if I consider 3 as the initial state for the next episode, you can see here you can perform an action 1 or action 2 or action 4 because we have some values here. Remaining all are -1, so you cannot Nah, perform ini those. sama ya. Jadi dia mengulang episode dengan initial state yang berbeda lagi dengan random choice. Misalkan 3. 3 hanya bisa bergerak ke 1, 2, dan 4. Terus dihitung lagi seperti tadi. Sehingga nanti ketemu persamaan rumusnya. Kemudian didapatkan. Equation that is 3,1 R 3,1. What is R 3,1? 3,1. What is the value here? 0. So that is what I have written here. 0.8 is the gamma value. Max is nothing but max of this particular part. So max of Q. Next state is what? Next state we have selected 1. What are the actions we can perform? 3 and then 5 over here. So 1,3 and 1,5. 1,3 is how much? 1,3 is equal to 0. 1,5 is equal to 1,5-nya 100 tadi here. sudah 100. So 0 and 100 between Sehingga these two, what is the maksimal dari 0 maximum? sama 100 That is adalah 100 here. 100. So 100 multiplied by 0.3 is 3.
Maka di situ Now diupdate we need to 80. perform this part. The same thing has to be repeated again at Q matrix over Nah, ini adalah key yang hasil akhirnya. here. Now once you get this particular Q matrix, you can trace any sequence over here. That is what is possible. Let us assume that we are present in the initial state 2. Sehingga yang ini tadi bisa kita masukkan ke grafnya lagi untuk mengupdate bobotnya lagi untuk memperkirakan mana yang lebih bagus pergerakannya. If that is the case, either you can draw this particular diagram or a state diagram, or you can trace it over here also. Now when you are present in this particular 2, you can select one best value from this particular row. So right now we have only one best value, that is 64, which will lead to state number 3. So when you are present in state number 3, here we have three possible values, 80, 51 and 80. Between these three, 80 is the best value. So either you can select 1 here or you can select. Ya, ini. Now if you have selected 1, from 1 which is the best possible path, this is the 5 over here. So you can say that 2 to 3, 3 to 1. Jadi setelah dapat key tabel yang akhir, kita bisa jalankan. Misalkan initial state-nya adalah 2, maka di sini pilihannya yang terbaik adalah 3. Dia akan pilih 3. Dari 3 yang terbaik adalah 80, bisa 1, bisa 4. Misalkan ke 1. Habis itu dari 1 yang terbaik adalah yang 5 langsung 1 to keluar. 5 over here. Similarly, this one, 5 in this part. Itu ya contoh perhitungannya ya. Oke, mungkin saya rasa itu sudah cukup menjelaskan key learning, reinforcement learning, ya maupun contoh-contoh simulasinya. Masih ada waktu terakhir. Apakah ada pertanyaan untuk materi reinforcement learning? Nanti untuk berikutnya hands-on pakai gymnasium ya kayak nggak salah ya untuk implementasi. Jadi sudah ada library-nya. Kalian tinggal panggil, kalian cek parameternya untuk mengatur action dan state-nya. Nah, nanti kalian bisa implementasi. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, silakan nanti untuk pekan ini yang reinforcement tidak ada tugas yang dari saya, jadi nanti langsung tugasnya dari hands-on ya. Oke, baik. Kalau sudah dirasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa cukupkan untuk kelasnya. Sudah aman? Oke, baik. Kalau sudah aman, tidak ada pertanyaan, maka materi untuk reinforcement learning saya rasa sudah bisa dicukupkan. Semoga nanti bisa membantu dalam implementasi ketika hands-on. Oke, saya tutup. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.